Timnas Indonesia U16 malam ini akan berjuang tampil di turnamen sepak bola kelompok umur antar negara di Asia Tenggara atau Piala AFF U16 2022. Rencananya, Piala AFF U16 2022 akan digelar hari ini atau Minggu 7 Juli 2022 hingga 12 Agustus 2022 mendatang. Yogyakarta ditunjuk oleh pihak penyelenggara sebagai tempat pertandingan. Dua stadion yang akan digunakan adalah Stadion Maguwo Harjo Sleman dan Stadion Sultan Agung Bantul. Ini merupakan kali kedua bagi Indonesia menjadi tuan rumah di Piala AFF U16 sejak 4 tahun yang lalu. Terakhir kali menjadi tuan rumah pada edisi 2018. Kala itu, Timnas Indonesia U16 asuhan Fahri Husaini keluar sebagai juara usai mengalahkan Thailand di final dengan skor 4-3 di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah itu, Timnas Indonesia U16 belum mampu lagi menjadi kampiun. Pada edisi 2019, Timnas Indonesia U16 hanya mampu finish di peringkat ketiga. Sekarang diharapkan tuan rumah 4 tahun yang lalu kembali menaungi Timnas Indonesia U16 asuhan pelatih Bima Sakti, agar bisa lagi merebut gelar juara dan menghapus luka masyarakat tanah air yang kecewa dengan kegagalan Timnas Indonesia U19 beberapa waktu yang lalu. Timnas Indonesia U16 sendiri tergabung di grup A Piala AFF U16 2022 bersama Vietnam, Singapura, dan Filipina. Pertandingan perdana Timnas Indonesia U16 akan berhadapan dengan Filipina, kemudian di laga kedua melawan Singapura, dan di laga pembukas akan melawan Vietnam. Meski masuk ke dalam grup yang sulit, peluang Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF 2022 tentu sangat besar. Apalagi untuk edisi kali ini, skuad Garuda Asia dilatih oleh para legenda sepak bola nasional. Siapa saja mereka? Yang pertama, Firmansyah. Firmansyah dikenal sebagai salah satu bek kiri andalan Timnas Indonesia dengan julukan Roberto Carlos karena determinasi dan tendangan kerasnya. Ia juga pernah membela beberapa klub ternama Liga 1 seperti Persikota, Sriwijaya FC, hingga Delta Sidoarjo. Namanya menjadi langganan Timnas Indonesia di era 2000-an. Ia juga pernah masuk dalam bagian skuad Garuda untuk Piala AFF 2004. Untuk jajaran pelatih di Timnas Indonesia U16, Firmansyah menjabat sebagai asisten pelatih. Kemudian ada Marcus Horizon. Para penyintas sepak bola nasional tentu tidak asing dengan namanya. Ia dikenal sebagai salah satu legenda kiper Indonesia. Nama Marcus Horizon sempat cukup lama membela Timnas Indonesia di bawah Mister Gawang. Salah satu penampilan apinya saat memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2010. Kala itu, ia sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke final, tapi sayangnya dikalahkan oleh Malaysia. Untuk klub, beberapa klub dengan nama besar juga pernah ia perkuat seperti PSMS Medan, Persib Bandung, hingga Arema Indonesia. Untuk jajaran pelatih di Timnas Indonesia U16, Marcus Horizon menjabat sebagai pelatih kiper. Kemudian Indrianto Nugroho. Ia dikenal para penyintas sepak bola nasional di era 90 hingga 2000-an. Namanya adalah salah satu jebolan program Primavera PSSI yang mencari ilmu di Italia. Ketika aktif sebagai pemain, Indrianto Nugroho berposisi sebagai penyerang yang cukup andal. Ia saat ini menjabat sebagai asisten pelatih utama bersama Firmansyah. Dan yang terakhir ada Bima Sakti. Mantan gelandang andalan Timnas Indonesia ini menjabat sebagai pelatih kepala di Timnas U16 untuk Piala AFF U16 2022. Untuk karir kepelatihan, Bima Sakti belum menangani klub profesional, namun dirinya langsung memulai di Timnas Indonesia ketika menjabat sebagai asisten pelatih Luis Milla. Meski bukan pelatih berkelas dunia, namun kehadiran Bima Sakti dalam meracik pemain-pemain muda cukup bagus. Apalagi dia sudah berguru dengan beberapa pelatih, termasuk saat menjadi asisten pelatih Luis Milla untuk tim senior dan U23 beberapa waktu yang lalu. Salah satu kelebihan Bima Sakti yang cukup dominan adalah bagaimana ia bisa meningkatkan mentalitas para pemain asuhannya dan juga menerapkan sistem bermain kaki ke kaki. Di Timnas Indonesia senior hal itu sangat terlihat. Skuad Garuda seakan tidak gentar menghadapi tim manapun. Lihat saja kiprahnya di ajang SEA Games 2017, Asian Games 2018, dan sejumlah pertandingan uji coba. Maka tidak heran jika duet kepelatihan Luis Milla dan Bima Sakti cukup membuat rindu publik tanah air. Ia juga pernah menangani Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 sebagai pelatih interim, menggantikan Luis Milla yang dipecat usai Asian Games 2018.